Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khair wa afiyah wa salamah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran ya dengan rutin, dan insya Allah mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak bapak semua, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pesan bapak sebelum kita belajar, perhatikan dengan sesama dan silakan dibaca doa ya. Baik, masih lanjutan daripada materi yang lalu, masih pembelajaran yang kedua ya. Ad-Darsus-Tsani, pelajaran yang kedua. Judulnya Al-Adawatul Madrasiyatu, peralatan sekolah. Nah, materi pembahasan kita ya, al-ibaratul jadidah, ini udah ya, ungkapan-ungkapan baru. Al-qiraah juga sudah ya, teks bahasa Arab. Kemudian al-hiwar, percakapan juga sudah. Kemarin minggu lalu sudah ada at-tadribat, berupa kasih latihan. Nah, yang sekarang kita akan membahas at-taraqib. At-taraqibu artinya ya gramatikal bahasa Arab atau tata bahasa Arab ya. Nah, berkaitan gramatikal bahasa Arab di sini yaitu isim domir, ad-domiru ya. Ad-domiru isim domir yang kita pelajari hanya 5, tapi nanti Bapak akan tuliskan seluruhnya untuk domir yang wajib kalian hafal, karena itu semuanya adalah modal ya. Jadi harus dihafal, walaupun ini belum mengerti, tapi kalau sudah hafal nanti gitu dilanjutkan untuk pembelajaran tentang isim dhamir sudah paham ya, bisa cepat paham. Nah, ini ana artinya saya, anta kamu, anti kamu untuk perempuannya, huwa dia, iya dia. Nah, ini ada 5, tapi nanti Bapak akan tuliskan 14 ya, yang lengkapnya nanti dihafal. Nah, kemudian berkaitan dengan ismul alam, isim alam berkaitan dengan nama, itu ya, isim alam, nama kota, nama orang. Al-ismul mufrad ini adalah isim mufrad ya, kata benda tunggal, artinya untuk satu. Misalnya tilmidun, satu siswa ya. Tilmidani itu 2 siswa. Jadi tilmidun, mudarrisun itu isim mufrad. Baik. Nah, kita sebelum memasuki materi, mengingat kembali kosakata yang sudah kita hafalkan ya di bab qiraah teks minggu lalu ya, dengan nada tomat. Nah, coba anak-anak Bapak dibaca kembali hafalannya, coba masih ingat nyanyinya ya. Baik, kita bareng-bareng yuk. Tilmidun artinya murid, mujtahidun artinya rajin, hafibatun artinya tas, kutubun buku-buku, aidon artinya juga, indi saya mempunyai, jadidatun artinya baru, kurosatun buku tulis, teng 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 teng. Nah, dihafal ya. Jadi kosakatanya yang sudah ada itu dihafalkan, agar apa? Kedepannya terus bertambah materi, kosakata masih ingat, jadi mudah ya. Nanti sampai kelas 6 juga masih ada berkenaan dengan kosakata ini, jadi mudah nanti kedepannya. Baik, itu saja. Silahkan yang belum hafal dihafal, yang sudah hafal alhamdulillah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, fokus kepada at-taraqib ya. At-taraqibu artinya tata bahasa, susunat artinya, atau gramatikal bahasa Arab. Baik.
Nah, ad-dhamir, isim domir. Ad-dhamir itu adalah kata ganti. Ingat, ad-dhamir atau domir, isim domir itu adalah kata ganti, baik untuk orang pertama, kedua ataupun ketiga. Ya, jadi kata ganti ini untuk orang pertama tunggal, kedua musanna namanya, dan ketiga itu jamak. Nah, yaitu ini baru 5, nanti akan Bapak di akhir nanti akan Bapak tuliskan yang lengkapnya ya. Tapi ini fokusnya untuk di kelas 4 ini, kalian menguasai 5 domir ini, ana, anta, anti, buahia. Ini dihafalkan sampai hafal-hafalnya. Nanti Bapak kasih lengkapnya juga, diusahakan hafal semua ya. Nah, ini patokan ana, saya, anta, kamu, anti, kamu, huwa, dia, iya, dia. Ini semuanya untuk tunggal ya, mufrad. Tadi isi mufrad ya. Nah, ana, saya sendiri kan, nah, baik laki-laki atau perempuan. Anta itu kamu satu orang, kamu sendiri. Anti, kamu sendiri, tapi menunjukkan perempuan, misalnya anti Fatimah, nanti ada contohnya. Huwa itu dia satu orang, dia satu orang ya, perempuan. Nah, ini berikut contoh domir yang disandingkan dengan isim alam dan isim mufrad. Nah, jadi pengertian domir ini dihafalkan ya nak ya. Diingat, jadi isim domir itu adalah kata ganti ya, kata ganti sebagai pengganti orang gitu ya. Jadi misalnya namanya Ahmad tapi dipanggil dia apa, maksudnya dia Ahmad gitu ya. Ana arti saya ya, misalnya nama Bapak Khoid. Nah, tadi siapa yang guru siapa yang masuk hari ini? Nah, misalnya di kantor, Ana saya. Nah, tapi saya yang maksudnya di sini sudah Khoir ya. Nah, itulah kata ganti maksudnya. Nah, berikut contoh domir yang disandingkan dengan isim alam dan isim mufrad. Nah, ingatnya disandingkan dengan isim alam dan isim mufrad. Contoh kata ana. Ya, ana artinya saya, kata ganti orang pertama tunggal. Jadi ana baik laki-laki atau perempuan sama. Nah, sekarang disandingkan dengan isim alam. Isim alam itu nama orang, atau isim mufrad. Isim mufrad ini seperti ini. Jadi ana Muhammadun, saya adalah Muhammad, saya Muhammad. Nah, isim mufradnya ana tilmidun, saya seorang murid. Nah, ana tilmidun, saya seorang murid. Jadi ini tilmidun satu murid, ya. Muhammadun juga sendiri. Nah, ini isim alam, ya. Nama ini termasuk isim alam, nama-nama orang, ya. Nah, jadi paham ya, mana isim alam, mana isim mufrad. Isim mufrad ini tilmidun, jadi bisa dibentuk tilmidun, nanti tilmidani, talamidu gitu ya. Nah, itu. Baik. Kemudian yang berikutnya anta, tadi ya, ana, anta. Anta artinya kamu. Jadi kata ganti orang kedua untuk laki-laki ya. Jadi orang kedua, dikatakan orang kedua ini gimana? Ana, saya, itu orang pertama. Kamu, nah itu kedua ya. Jadi yang ngomong bapak, yang membicarakan kamu ya. Apa namanya? Manggil kamu langsung. Kamu gitu kan. Itu orang kedua. Nah, jadi contohnya anta azizun. Kamu, ini bukan saya, artinya kamu, maaf. Ya, salah. Masih ada yang salah. Oke. Nah, anta Muhammad. Ya, Muhammad pula lagi, ini Aziz. Mana yang oke. Ini ada kesalahan. Nah, anta azizun, anta aziz ya, kamu adalah aziz. Anta mudarrisun, kamu seorang guru. Nah, ini belum diganti, ini murid-murid terus ya. Baik, ini seorang guru ya, bapak guru. Baik.
Nah, anta aziz, kamu aziz, anta mudarisun, kamu seorang guru. Nah, ini isim alamnya, ini isim mufrad. Satu guru. Kalau dua guru mudarisani, kalau banyak gurunya mudarisuna. Nah, gitu. Nanti akan belajar di tingkat berikutnya. Nah, kemudian anti, ini kamu, tapi di sini kata ganti orang pertama tunggal untuk perempuan. Nah, ditujukan untuk orang perempuan. Contoh, anti Fatimah, kamu Fatimah. Nah, anti Aisyah, anti pokoknya asal ditujukan orangnya perempuan itu pakai anti ya. Nah, anti Aminah, anti Hasanah gitu ya. Kemudian kamu adalah murid, anti tilmizatun ya. Anti tilmizatun, kamu seorang murid. Nah, jelas ya. Baik, yang terakhir huwa. Nah, artinya dia, baik laki-laki ya. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi dimaksud dia di sini orangnya laki-laki yang kita maksud, dianya laki-laki orangnya. Misalnya huwa Mahmudun, dia adalah Mahmud. Jadi huwa Mahmud, dia Mahmud. Misalnya tanya siapa dia, kita ngobrol. Misalnya bapak nanya ke si Joni ya, atau Joki atau si Andre misalnya ya, atau Ibas. Nah, jadi Bas, siapa dia, gitu kan? Yang ditanya orang ketiga, makanya di sini kata ganti tunggal orang ketiga. Kita bicara berdua membicarakan orang yang ketiga. Siapa dia? Dia Mahmud. Nah, jadi dia Mahmud itu yang menjawab adalah teman kita. Yang dibicarakan ini makanya dikatakan orang ketiga. Huwa itu kata ganti untuk orang ketiga tunggal ya. Ya, misalnya Bapak bertanya sama si Ahmad, Ahmad, siapa dia? Ahmad menjawab, dia Mahmud. Nah, gitu. Jadi huwa ini, dia ini adalah kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Jadi huwa Mahmud, dia adalah Mahmud. Nah, kemudian huwa tobibun, dia adalah seorang dokter. Jadi huwa tobibun, dia dokter. Nah, gitu ya. Nah, ini Mahmud isim alam, tobibun adalah isim mufrad ya. Tobibun satu dokter, tobibani dua dokter gitu, tobibuna banyak dokternya, 3 orang atau lebih. Nah, yang terakhir hiya, artinya dia perempuan. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, di sini yang adalah sama seperti yang di atas. Dia di sini adalah orang yang dibicarakan. Artinya kalau bahasa ini ya orang yang digosipin ya. Kita ngobrol berdua membicarakan orang ketiga. Itulah digosipin. Nah, hiya Khadijah, dia adalah Khadijah, ini contohnya. Hiya ustazatun, dia adalah guru. Nah, ini. Jadi kalau hiya itu dia digunakan untuk kata ganti orang ketiga perempuan ya. Misalnya Bapak bertanya sama si Aisyah, Aisyah, siapa dia? Aisyah menjawab, dia Khadijah. Jadi hiya Khadijah. Inilah orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga hiya. Jelas ya sampai sini nak? Nah, ini diulang-ulang. Yang 5 ini dari ana, anta, anti, huwa dan hiya. Ini 5 ini wajib dihafalkan. Baik, nah, nanti tinggal jangan salah mempraktekannya, baik untuk laki-laki dan perempuannya dibedakan ya. Nah, yang terakhir inilah domir yang lengkapnya ya. Jadi huwa tadi yang kita pelajari baru yang mufradnya tunggalnya huwa, hiya, anta, anti dan ana. Aslinya ini semuanya lengkapnya. Jadi kalau dihafalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini ada yang kurang ya. Maaf. Baik. Nah, jadi anti, antuma, antunna, ana, nahnu gitu ya. Ana, nahnu. Sekali lagi. Bareng-bareng. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna,
ana nahnu gitu ya. Jadi huwa dia, huma dia berdua, mereka berdua, hum mereka, artinya orangnya 3 atau lebih. Misalnya hum auladun, mereka adalah anak-anak, hum talamizu, mereka adalah murid-murid gitu ya. Hiya dia satu orang, huma dia berdua atau mereka berdua, hunna mereka semua, artinya 3 orang atau lebih ya. Hunna banatun, mereka semua adalah anak perempuan gitu ya. Anta kamu sendiri ya, antuma kalian berdua ya, antum kalian semua 3 orang atau lebih. Kalau ini berdua namanya mustanna, barisan yang ini namanya jamak ya, jadi mufrad, mustanna, jamak gitu ya. Anti kamu perempuan ya, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian semua ya. Jadi 3 orang atau lebih dikatakan jamak, makanya susunannya ingat mufrad, mustanna, jamak gitu ya. Mufrad, mustanna, jamak ya. Mustanna itu 2, jamak itu banyak. Ana saya, nahnu ya kami. Jadi nahnu untuk tunggal jamaknya nahnu, jadi kami berdua bisa, kami bertiga, kami berempat dan seterusnya. Ana ini saya tunggal, baik laki-laki atau perempuan sama. Ini juga sama untuk laki-laki dan perempuan. Baik, itu kira-kira ya isim domir yang harus dihafalkan. Baik, sekali lagi kita hafalkan ya nak, ini wajib dihafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu teng 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 teng. Nah, gitu ya. Jadi kodenya bisa ini, jari garis-garis jari tangan kita ini, dari kelingking kita hitung. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, pas kan 14. Jadi itu dihafalkan. Ini domir munfasil namanya, yang terpisah. Nanti ada domir mutasil 14 juga ya, ini huwa jadi hu gitu, tapi nanti ya berikutnya akan Bapak berikan. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Anak-anak Bapak dipersiapkan untuk ujian mid semesternya, karena insya Allah kita di bulan Oktober akan melaksanakan ujian mid semester ya, 2 bab. Ini kebetulan habis bab ya, bab 1 sampai bab 2. Jadi betul-betul dikuasai kosakatanya ya, diulang-ulang materi yang sudah Bapak sampaikan, insya Allah ya. Anak-anak Bapak semuanya mudah memahami. Jadi kalau materi belum paham, diulang kembali, dilihat ya, disimak betul-betul sampai bawa bukunya, ditengok materi. Nah, ini kalau buku yang ada di buku yang anak-anak Bapak pegang, dilihat bab tarokib ya, di bab pelajaran keduanya. Baik, syukron ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatian anak Bapak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan anak Bapak yang soleh dan soleha yang berkenan untuk mendukung channel ini agar lebih bermanfaat lagi ya. Mudah-mudahan ya yang menyampaikan juga yang menyebarkan kebaikan, insya Allah mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat baik itu. Baik, itu saja, sampai jumpa di materi berikutnya.